Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu dan boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 mulai ayat yang pertama. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun mendanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sampai di sini saudara. Saudara, kita kerap kali menjadi orang Kristen belum dapat melepaskan diri dari cara berpikir kita di dalam dunia ini. Sebabnya apa saudara? Sebab kita dilahirkan di dalam dunia ini dari kecil sudah mulai dididik untuk pakai akal. Contohnya orang-orang tua ini saudara. Kalau didik anaknya itu selalu dikatakan enggak, jadi pinter. Loh, ya dah? Supaya belajar jadi pinter. Lalu diikuti dengan apa? Jadi pinter supaya jadi dokter. Jadi pinter supaya jadi kaya. Pasti toh? Selalu diikutinya jadi belajar, jadi pinter supaya kaya. Betul enggak? Jadi dari kecil anak ini sudah ditanam terus supaya jadi kaya, jadi kaya. Jadi kalau gedenya jadi mata duiten salah siapa? Ini loh saudara. Kerap kali kita itu tidak sadar bahwa sebetulnya yang kita tanam dari anak-anak dari kecil itu adalah racun-racun yang membawa anak-anak ini akhirnya keracunan yang parah luar biasa. Nah, sehingga setelah dia menjadi orang Kristen tidak bisa berubah, saudara. Sehingga yang diapalin ayat apa? Aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Jadi selalu yang dibayangin selalu yang kelimpahan. Padahal saudara itu perhatikan, iman kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dengan penderitaan, saudara.
Dan iman tanpa penderitaan tidak akan dapat menjadi sempurna. Ngerti enggak? Nah, kita punya bayangan anak-anak sudah ditanami semua itu mewah, berkelimpahan, kaya. Sehingga anak-anak ini tidak mempunyai iman yang kokoh, saudara. Sehingga kalau ada penderitaan sedikit, lalu ngomongnya bagaimana? Loh Tuhan, loh, ya kan? Lalu mulai menilai Tuhan, ngakimi Tuhan, nyalain Tuhan, dan akhirnya kecewa, saudara. Padahal Tuhan itu mengajar kita bahwa iman itu harus disertai dengan penderitaan, saudara. Karena justru melalui penderitaan, saudara ini nanti dapat menikmati kemuliaan. Loh. Tuhan Yesus, ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus duduk sekarang di tahta Allah. Sebetulnya sebelum dia menikmati kesukacitaan, dia membayar dengan penderitaan. Nah, lalu saudara jadi orang Kristen, lalu saudara ngomongnya apa? Kan sudah dibayar Tuhan, betul tak? Lalu saudara mintanya apa? Gratisan. Padahal saudara ingat enggak? Kalau Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya mendapat hidup yang kekal. Tapi kalau 1 Yohanes 3:16 bilang apa? Nah, ya dah, enggak ingat. Yang diingat-ingat mesti Yohanes 3:16. Sebab itu yang nah, Yesus mati buat saya. Kamu mati buat orang lain mau enggak? Nah itu tidak diingat. Padahal saudara dan saya harusnya ingat 1 Yohanes 3:16. Satunya itu saudara bilang I. 1 toh? I. Loh, 1 Yohanes 3:16. Jadi kalau Yohanes 3:16 buat Tuhan Yesus yang harus mati, yang 1 Yohanes 3:16 buat saudara dan saya. Coba cari 1 Yohanes 3 bilang apa? Kita harus belajar saudara supaya benar-benar kita bisa nikmati. Kalau enggak rugi kamu. 1 Yohanes 3:16 bilang apa? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib. Loh, wajib untuk apa? Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ngerti enggak? Itu diingat-ingat. Yang wajib itu yang diingat. Yang enggak wajib kok diingat-ingat. Yang selalu yang enak-enak yang diingat. Yang di ayat-ayat diapali itu mesti yang enak-enak. Makanya orang Kristen itu kali kecewa, saudara. Padahal setiap firman Tuhan yang ditulis di sini itu ya dan amin. Luar biasa Tuhan itu. Kalau saudara dan saya mengikuti firman Tuhan, saudara akan benar-benar menikmati. Sebab pada waktu saya dipanggil Tuhan, pada waktu saya umur 12 itu saya bilang gini, Tuhan menemui saya sendiri, makanya banyak orang tidak percaya. Makanya saya bilang, manusia itu tidak bisa lepas dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Padahal sebetulnya saudara, Tuhan itu luar biasa. Pada waktu itu saya ditemui Tuhan, Tuhan berkata begini, ikut aku, jadi hambaku. Nah lalu saya bilang, jadi orang Kristen tuh lihat tuh, saya bilang, engkongku tuh pendeta, tapi hidupnya ya kayak gitu. Omku itu ya pengkhotbah, tapi hidupnya ya kayak gitu. Jadi orang Kristen tuh munafik, saya bilang. Kenapa saudara? Karena mereka itu bisa ngajar, bisa menjadi pendeta, tapi tidak melakukan. Cuma sekedar memberitakan, tapi tidak menjadi saksi. Saudara ini terus terang jadi orang Kristen, kepengen masuk surga apa enggak? Kepengen? Masuk surga itu tidak sekedar cuma
cuma masuk, saudara. Di surga itu ada tingkatannya, jangan dikira sama rata sama rasa. Itu komunis. Di surga itu ada tingkatannya, saudara. Nah, pada waktu seorang hamba Tuhan dibawa ke surga, di sini dikatakan, saudara, di dalam ayat Ibrani 12 tadi ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, kita itu jangan enak-enak. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan di sana di surga itu, kerap kali dikasih izin sama Tuhan, disuruh melihat. Saya pernah dibawa ke sana, lalu saya ketemu dengan Tuhan Yesus, itu awan ditutup, saudara. Nah, tutupnya itu awan. Awan itu kalau dibuka kayak guntur itu. Makanya saya kalau dengar guntur gluduk, saya ingat, oh awannya dibuka. Itu kalau awan itu dibuka, saudara, orang yang di surga itu bisa lihat di dunia. Dan kerap kali yang dilihat itu adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berjuang untuk Tuhan. Jadi tidak dosa, tidak night club, itu tidak dilihat. Itu dosa, tidak dilihat di sana. Nanti orangnya yang di surga ya susah. Di surga tidak ada susah, saudara. Nah, jadi seperti, saudara, orang-orang yang sudah di sana itu lihat. Kadang-kadang itu gregeten lihat saudara dan saya. Tahu gregeten toh ya? Wong Jawa mosok ora arti. Nah, contohnya kayak gini gregeten itu. Seperti saudara itu lihat TV. Ada detektif di sana. Detektifnya sedang gini-gini, sing sebelah sana mau mukul di pinggir, di belakang. Kira-kira saudara kerap kali turut-turut ngasih tahu enggak? Awas, gitu enggak? Gregeten enggak? Kepinginnya mau kasih tahu toh, supaya jangan sampai gegebuk toh ya. Nah, itu di surga sama di sini hampir sama dengan itu, saudara. Jadi dia lihat saudara ini, kamu ini kok, loh. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Wong dia sudah bagiannya sudah selesai. Tapi dia bilang, aduh, kamu ini kok kurang berani ngono lho. Lah itu kadang-kadang itu jadi saudara itu di sana itu mereka itu berdoa buat saudara dan saya. Mereka itu menyaksikan, makanya saudara itu sadar. Jadi kalau kamu jadi anak Tuhan itu lalu jadi pelaku firman, lalu kamu mau berbuat dosa, lalu kamu mau mengingkari, kamu mau kecewa, saudara harus ingat, saudara ini ada yang lihat di sana. Ditonton, saudara. Maka dari itu kita harus benar-benar menyadari. Nah, hamba Tuhan ini pada waktu diajak ke sana, saudara, dia ketemu seorang hamba Tuhan besar. Waktu di Indonesia. Di dunia dia ini hamba Tuhan yang besar sungguhan. Sebab apa? Dia mengadakan reformasi, dia mengadakan luar biasa, gede-gede. Kalau khotbah didengerin orang sampai jutaan. Dan gereja-gereja cabangnya di seluruh dunia. Nah, dia pada waktu di sana, dia dibawa Tuhan ke sana, dia bilang, waduh, ini suasana tingkat 1 saja suasana sudah enaknya luar biasa. Tingkat 1 loh. Itu sudah enaknya luar biasa. Nah, jadi hamba Tuhan ini waktu sampai situ, suasananya gini. Memang saya pada waktu diajak sana ya suasananya luar biasa. Makanya saya bilang gini, di surga itu damainya luar biasa, tidak ada di dunia. Sejuknya itu, wah, tidak menang AC. Sejuknya itu aneh gitu loh. Tenang, damai, sejahtera, tidak keringetan, tidak panas. Di sini AC itu saya panas kayak gini. Terus terangnya lebih terang dari matahari. Nah, pada waktu dia bilang, waduh luar biasa. Memang luar biasa. Lalu dia bilang, wah di sini enak ya Tuhan. Ya, terus dia lihat hamba Tuhan yang gede itu. Dia bilang, wah ini kan hamba Tuhan besar yang di dunia itu sangat luar biasa. Jadi hamba Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu temui sama dia. Ditemui saudara. Ini ketemu sama hamba Tuhan besar ini, dia bilang, wah Pak, saya kagum sama Bapak loh. Waktu Bapak di dunia itu membawa firman lalu luar biasa begini. Lalu kamu saudara tahu apa kata hamba Tuhan yang besar itu? Dia bilang begini,
Kamu tidak tahu bahwa apa yang saya tempati sekarang ini adalah tingkat 1 yang paling rendah di surga. Kaget dia. Apa? Paling rendah, Pak? Loh, Bapak di paling rendah? Iya. Kenapa, Pak? Saudara tahu jawabannya dia apa? Karena selama aku di dunia, aku menjadi besar, tetapi yang saya pikirkan bukan untuk membawa orang kepada Yesus, tetapi bagaimana supaya menjadi orang terkenal. Jadi aku sekarang di sini itu karena anugerah Bapa dan Tuhan Yesus. Aku masih diselamatkan. Sebetulnya tempatku itu di mana? Neraka. Kaget dia. Kenapa begitu, Pak? Sebab pada waktu di dunia aku tidak melakukan pekerjaan Bapa, tapi aku melakukan pekerjaan untuk diriku sendiri. Saudara tahu? Maka dari itu saudara menjadi orang Kristen, saudara harus sadar. Sadar apa? Yang diperhitungkan oleh Allah itu apa? Yang diperhitungkan oleh Allah. Saudara dan saya menjadi pelaku firman. Pelaku firman. Pelaku firman. Karena Tuhan berkata, penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Memang firman itu kebenaran. Tetapi yang dimaksud dengan kebenaran adalah engkau membaca firman, engkau melakukan sesuai dengan firman, dan kamu dibenarkan. Itu saudara benar. Saudara ngalami firman. Jadi jangan cuma sekedar ayat itu firman Tuhan itu kebenaran. Itu memang kebenaran, tetapi itu belum menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan itu kosong, mati. Itu menjadi sempurna kalau firman itu engkau alami. Dan untuk ngalami, saudara harus bayar dengan apa? Iman dan penderitaan. Tanpa penderitaan tidak bisa. Umpamanya contohnya, firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepadaku, jangan takut. Kau sakit, disembuhkan. Nah, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, firman Tuhan itu ya dan amin enggak? Amin enggak? Nah, kamu ngalami enggak? Nah, itu masalahnya. Lalu kamu ngalaminya apa? Sakit. Nah, sakit, ngalami sakitnya, lalu kamu percaya, lalu kamu mengalami kesembuhan karena kuasa, dokter sudah tidak bisa apa-apa, kamu mengalami mujizat. Nah, itu firman kebenaran menjadi kenyataan. Mengalami penderitaan dulu enggak? Untuk ngalami firman, ngalami penderitaan dulu enggak? Ah, iya. Tapi penderitaannya mau enggak? Ayo, enggak mau, ya enggak ngalami. Maka dari itu saudara itu kerap kali kita enggak sadar bahwa Tuhan itu penolong. Tuhan itu selalu ada jalan. Nah, kamu ngalami bangkrut. Ya toh? Setelah bangkrut ada jalan keluar, kaya lagi loh. Bangkrut dulu enggak? Apa maksudnya gini, Tuhan itu selalu ada jalan. Jadi dari miskin kaya terus sampai mati gitu. Kok enak? Sebab tanpa penderitaan saudara tidak akan mengasihi Yesus. Saudara percaya? Hanya melalui penderitaan saudara dapat merasakan penderitaan Yesus, sehingga saudara dan saya dapat menghargai Yesus. Tanpa itu tidak. Nah, hamba Tuhan ini pada waktu ketemu dengan hamba Tuhan besar, dia bilang, loh Bapak di sini. Iya. Wah, dia tidak bisa ngerti. Kenapa?
di tingkat 1. Tapi tingkat 1 sudah lumayan loh Pak. Ya lumayan, enak sekali, sudah ngucap syukur bisa masuk sini. Nah lalu Tuhan Yesus berkata, kamu pernah lihat orang itu di tingkat yang tinggi saudara, dilayani malaikat-malaikat di dekat tahta. Dia lihat, oh loh, itu kan pengemis Tuhan, pengemis saudara. Loh itu kan pengemis yang pernah di dunia. Ya Tuhan bilang, kamu pernah ngejek dia toh? Nah lalu saudara, ini hamba Tuhan ini penasaran. Lah wong pengemis kok malah duduknya di sana? Lah sing hamba Tuhan besar kok duduknya malah di tingkat 1? Lalu dia penasaran, dia tanya begini, Tuhan, pengemis itu dapat jiwa berapa ya? Kok bisa duduk di sana? Nah, sebab saudara jadi jemaat biasanya kan dipus sama pendeta nih toh. Untuk supaya dapat mahkota, supaya dapat kedudukan di surga, carilah jiwa. Betul tak? Nah, sebetulnya pendetanya kalau ngomong gitu itu sebetulnya buat siapa sih? Buat pendetanya apa buat Tuhan Yesus? Buat pendetanya supaya gerejanya penuh. Jadi saudara kerja buat siapa? Pendeta. Tapi jangan halu ini nanti dipakai dibalik lo ya. Pak Yusak ngomong gitu nanti pendetanya ngamuk be aku lo ya. Jangan. Cuma saya ini membawa saudara begini, pengertian yang sungguh, penilaian Tuhan itu bagaimana? Loh, mencari jiwa itu perlu karena Tuhan berkata, jadilah saksi atau pemberita. Dua-dua. Beritakan Injil loh. Jadi pemberita juga tapi jadi saksi. Lah kamu mau jadi pemberita atau jadi saksi? Hah? Ya terserah kamu. Kalau jadi pemberita itu enggak usah ngalami. Kalau jadi saksi, ngalami mau yang mana? Istri saya bilang dua-dua aja. Memang harus dua-dua saudara. Sebabnya apa? Sebab kalau saudara itu memberitakan itu kadang-kadang tidak ngalami. Jadi boleh. Kalau saya beda. Tuhan berkata kepada saya pada waktu itu, kamu jadilah hambaku. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau khotbah kalau aku tidak ngalami. Baik, Tuhan bilang, kamu jadi saksi. Jadi saya selalu jadi saksi. Nah, kalau saya sudah ngalami, baru saya mau khotbahkan. Nah, pada waktu itu hamba Tuhan ini tanya, pengemis itu dapat jiwa berapa Tuhan? Kok dia bisa di tahta? Tuhan bilang apa? 1. 1, saudara. Berapa Tuhan? 1. Hamba Tuhan besar itu dapat berapa? Ratusan ribu jiwa. Ratusan ribu tinggalnya di sini. Itu 1 tinggalnya di atas. Kok bisa begitu Tuhan? Loh, yang dihitung itu bukan kamu dapat berapa. Enggak, hitungannya gini Tuhan bilang. Hamba Tuhan itu harusnya bisa mendapatkan 1 juta. Tapi dia cuma dapat ratusan ribu. Pengemis itu jatahnya cuma dapat 1. Dia dapat 1. Jadi besar mana? Besarnya yang 1 apa besarnya ratusan ribu? Nah, besarnya 1. Karena dia dapat karunia menyelamatkan orang cuma 1, dapatnya 1. Sing pendeta itu punya karunia menyelamatkan orang, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan 1 juta, dapatnya cuma ratusan ribu. Nah, dapatnya juga sedikit. Lalu dia berkata begini, hitungannya bagaimana sih Tuhan? Lalu Tuhan berkata, yang diberi sedikit dituntut sedikit, yang diberi banyak dituntut. Lah kamu diberi sedikit apa banyak? Kamu mesti ngomongin gini, tidak tahu Pak. Saya dikasih berapa? Tidak tahu, betul tak? Tidak tahu tak?
Nah, tapi kepengennya banyak atau sedikit? Banyak. Lah, kamu kepengen banyak, kalau nanti tidak dapat banyak, piye? Akan rugi. Nah, maka dari itu saudara, setiap orang itu punya karunia sendiri-sendiri, tidak sama. Maka dari itu saudara lakukan bagianmu. Tapi semua itu adalah anugerah Tuhan. Nah, lalu Tuhan Yesus ngomong lagi sama orang ini. Pengemis itu kamu tahu, dia mati syahid loh. Pendeta itu tidak mati syahid, matinya dalam kemakmuran. Tapi dia mati syahid. Lalu dia mati syahid Tuhan. Ya, mati syahid. Nah, bagaimana caranya mati? Caranya mati begini. Karena dia itu orang miskin. Musim salju, dia sendiri kedinginan, tidak punya rumah. Dia rumahnya dari kerdus. Dia lalu dapat lihat satu orang pemabuk. Itu kedinginan juga. Lalu dia ambil dia dikekepin sama dia supaya dingin. Diinjilin, sambil begitu diinjilin terus, diinjilin sampai akhirnya bertobat, terima Yesus, mati, dapat 1 jiwa toh. Terus habis itu karena dia sendiri kedinginan, akhirnya mati juga. Dia itu mati syahid. Di dalam 1 Yohanes 3:16 bilang apa? Wajib dia mati untuk saudaranya. Loh, mati syahid enggak? Nah. Loh, yang dihitung gitu Tuhan. Saya kira mati syahid itu mempertahankan nama Yesus lalu dipenggal kepalanya. Loh, itu kan pikiranmu. Ngerti saudara? Jadi saudara itu harus belajar firman. Saudara harus tahu yang penting kan hitungan Tuhan toh. Atau hitunganmu? Hitungannya Tuhan. Makanya itu saudara, kita harus benar-benar menyadari yang Tuhan hitung. Nanti saudara masuk surga itu, saudara ditanya apa? Sudahkah kamu banyak dapat jiwa banyak? Enggak. Berbuah. Buah-buah roh itu adalah hasil pelaku-pelaku firman kebenaran. Maka dari itu yang diperhitungkan Tuhan, saudara harus perhatikan. Sebab kalau tidak, saudara tidak dapat apa-apa, saudara. Jangan saudara kira bahwa engkau sudah membawa berapa jiwa, lalu saudara merasa safe. Makanya seperti yang saya katakan itu, ada hamba Tuhan yang sudah merasa berjasa, jemaatnya 3.000, lalu mati. Tuhan berkata, malaikat berkata, hei pendeta mau kemana? Mau ke surga, mau apa? Mau ketemu Tuhan Yesus, mau apa? Mau melaporkan apa yang aku sudah lakukan di dalam dunia. Pintu surga tidak buka buat kamu pendeta. Kok apalagi masuk tingkat 1, pintu ini buka enggak. Makanya hati-hati saudara. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus mempunyai iman. Iman itu harus dibayar dengan penderitaan. Karena imanmu, kau akan sampai. Dan penderitaan itu macam-macam. Umpamanya salah satu contoh. Orang miskin ini, dia kan tidak punya apa-apa, saudara. Dia tidak punya apa-apa. Dia kalau sudah tidak punya apa-apa, ada kelaparan, kepengennya apa? Nyuri, betul tidak? Kepengen nyuri. Tapi Alkitab bilang apa? Jangan mencuri. Nah, Alkitab berkata jangan mencuri. Tapi perut lapar dia kepengen mencuri. Nah, tapi karena kebiasaan dia dulu mencuri, setelah bertobat dia tidak mencuri. Itu diperhitungkan Tuhan. Karena dia menjadi pelaku firman. Dan pada waktu dia tidak mencuri, dia kelaparan enggak? Hah? Menderita enggak?
menderita. Tapi dia berkata, mati sekalipun aku tidak akan mencuri. Itu diperhitungkan Tuhan, saudara. Lebih daripada kalau saudara begini. Kamu punya banyak, lalu Tuhan berkata, berilah, lalu kamu beri. Kamu punya 1 juta, Tuhan bilang, berilah, beri. Diberi berapa? 900. Itu harganya di hadapan Tuhan. Lebih penting yang tidak nyuri, yang tidak punya apa-apa, daripada kamu yang memberi 900.000. Ngerti saudara? Itu cara penilaian Tuhan. Maka dari itu kita harus benar-benar belajar. Yang disukai Tuhan itu yang mana? Jangan yang pengertian saudara. Firman Tuhan, pengertian Tuhan itu jauh daripada pengertian kita. Kita kerap kali tidak bisa mengerti. Saya sendiri terus. Tinggi cara berpikirnya itu Alkitab berkata, cara berpikir kita dan cara berpikirnya Tuhan itu seperti bumi dan langit. Tidak bisa jangkau. Umpamanya contohnya saja, hitungan waktu. Pada waktu saya tidur, saya belum disuruh ke luar negeri. Pada waktu itu saya dicablek loh, tidur loh, dicablek. Tuhan tuh suka gurau kadang-kadang. Dan sekarang itu Tuhan tuh suka ketawa, suka guyonan. Wong saya tidur itu dicablek, plek gitu lah. Saya pikir istri saya bilang, nyablek. Tapi loh kok tidak ada orang. Sampai aku teriak-teriak sama dia, yang apa? Kamu tadi masuk kamar? Enggak. Di sana. Loh, nyablek siapa? Mas pasti Tuhan. Terus saya sembahyang, Tuhan engkau nyablek ya? Loh, lah kan lucu toh ya, waktu dia nyablek, saya pikir lu saya nyablek tak sangka istri saya. Lah, kenapa kok Tuhan tidak ngomong ini aku? Kok dia diem aja? Setelah saya cari-cari istri saya bilang, yang nyablek siapa? Kamu tadi masuk kamar. Dah. Setelah masuk lagi saya bayang, Tuhan yang nyablek tadi kamu. Kok baru ngomong? Loh, kok lucu tuh. Lah kok tidak mau dari tadi ngomong aku sing nyablek? Lucu. Pengalaman ini sama dengan seperti apa? Samuel. Pada waktu Samuel tidur, masih kecil, dipanggil sama Tuhan. Samuel tidak ngerti toh. Lalu Samuel pergi ke tempat engkong Eli. Dia bilang, Pak, Bapak manggil saya. Enggak, tidur lagi loh. Ya toh? Tidur lagi, dipanggil lagi. Samuel, pergi lagi loh. Tanya lagi, Pak, ada apa? Enggak, tidur lagi. Aneh enggak? Ngerti? Caranya Tuhan itu aneh enggak? Makanya saudara itu kalau baca Alkitab, jangan cuma sekedar baca gitu. Saudara tempatkan, oh Samuel dipanggil. Samuel. Tak tahu, pergi. Bilang enggak, tidur lagi. Baru dipanggil. Samuel. Dia panggil lagi. Enggak. Tapi Tuhan ini enggak pernah ngomong, ini aku. Enggak. Tuhan tuh memang suka begitu. Pergi, kue enggak tahu ya enggak apa-apa. Balik lagi tidur, tak panggil lagi. Saya ngalami sendiri. Waktu saya sudah menikah, anak saya 1 juga jam 2 malam. Dipanggil, teriaknya seluruh ruangan. Dengar. Nama saya dulu bukan Yusa, belum, masih Congsin. Nah, Tuhan itu manggilnya ya Congsin. Jadi jangan kaget kalau saudara itu ganti nama sekarang nanti itu panggil. Tuhan itu aneh. Panggil Congsin, suaranya itu keras sekali sampai saya bilang, wah kita pikir ada orang di luar. Saya lari, tidak ada orang. Jam 2 ya. Sepi ini kayak gini. Tak pikir, wes tidur lagi. Oh cuma aku ngimpi mungkin aku tidur. Baru mau tidur saudara, teriak lagi, Congsin. Wah siapa ini? Tidak ada lagi. Terus saya ingat Samuel dipanggil. Saya berlutut, Tuhan engkau manggil. Baru saya tanya, Tuhan engkau manggil. Baru dia ngomong, ya loh. Nah, kok tidak mau dari tadi ngomong toh ya. Kok leren aku lari-lari cari-cari. Tuhan bilang, kalau tidak gitu kamu nanti tidak ngalamin, tidak kenal aku. Saudara. Nah, pada waktu itu Tuhan berkata begini.
ingat janjimu. Loh, janji saya berapa? Berapa puluh tahun. Pada waktu dia umur 17. Itu waktu saya dipanggil 3 kali seperti Samuel. Itu umur saya sudah menikah umur 31, punya anak 1. 32. Jadi kira-kira 15 tahun janji saya sama dia diingat, saudara. Ya pada waktu itu ingat, ya Tuhan kau panggil aku, ya ingat janjimu. Bayangin saudara. Lah aku ya lupa tuh ya, wong 15 tahun no. Aku bilang, janji yang mana? Mau janji ini mesti banyak kan, ya toh kamu ya janji ini banyak toh sama Tuhan ya. Mesti banyak meneh teh sudah mulai kecepet, sakit, bangkrut. Ya Tuhan nanti kalau pasti lupa nanti. Tapi ingat Tuhan tidak pernah lupa. Nah, pada waktu itu 15 tahun yang lalu saya itu janji gini, karena saya sedang kuliah, saya mau ujian, istri saya dengar suara ini saudara, kekasihmu mati, pulang, kekasihmu pulang. Aku bilang, Tuhan aku tak ujian dulu lah, itu urusan nanti ya, aku bilang itu. Setelah saya ujian, saya tanya, Tuhan engkau ngomong tadi kekasihku pulang itu apa? Kamu sekarang pulang ke Semarang, kekasihmu harus pulang. Jangan gitu dong Tuhan, aku bilang itu. Long belum kawin kok sudah mau ambil. Nanti aku tuh enggak kawin, kamu sebaiknya enggak kawin. Loh, kamu tuh tahu loh, saya bilang, aku ini mata keranjang. Aku enggak kawin nanti jadi hambamu, punya kekasih banyak kan enggak lucu, saya bilang. Lalu Tuhan bilang, lah terus maumu apa? Biarkan aku kawin dulu, punya anak 1, kalau sudah nanti engkau mau ambillah. Sebabnya apa? Sudah pernah ngalami kawin. Loh, itu janji saya saudara. Sebabnya apa? Mau jadi hamba Tuhan, kalau belum pernah kawin punya istri, itu belum pernah tahu, orang kawin itu ternyata kok susah. Betul tak? Orang kawin itu susah apa seneng? Ya ono senenge, ono susahe to ya. Banyak susahe atau banyak senenge? Yang belum kawin bilangnya, ya susah, lebih baik kawin toh Pak. Sudah kawin banyak susahe daripada senenge. Kenapa? Karena sifat 2 orang dijadike 1. Susah sekali saudara. Tapi kalau kamu kawin, Yesus yang gandeng kamu. Saya digandeng Yesus, istri saya digandeng Yesus, jadi Yesusnya 3, Yesusnya gandeng kanan kiri, itu bahagia saudara. Tapi kalau kamu gandengan dewek, Yesusnya tidak gandeng kamu sama istri, susahnya setengah mati. Kamu jangan kira loh, saya ini jodoh sama istri saya itu dipilih Tuhan, belum kenal, belum pernah lihat. Dalam mimpi sudah dilihatkan, ada perempuan jalan ini, gitu. Waktu saya lihat itu, aku bilang gini, perempuan kok kurus kering tipis gitu aku. Sebab dia tingginya 156, beratnya cuma 37. Dulu. Jadi pada waktu jalannya dikit-dikit gitu, saya lihat, wah perempuan kurus tipis gitu kok. Lalu Tuhan bilang, itu jodohmu. Tuhan aku kepengen yang gitar, itu jodohmu. Itu belum kenal loh saudara, belum pernah ketemu. 2 tahun kemudian baru saya ketemu dia. Ketemu pun tidak bakal kenal. Jadi saudara jangan kira kalau saudara itu dikasih penglihatan sama Tuhan itu terus dong nanti kalau ketemu itu saya ingat. Enggak. Tuhan kalau memberikan satu penglihatan, Tuhan itu punya sesuatu yang istimewa dan itu yang tidak bisa lupa. Saya pada waktu dikasih tahu istri saya itu, saya tidak tahu. Sudah kumpul sama dia, saya ketua kelas, dia wakil ketua kelas. Setahun, tidak tahu kalau dia jodoh saya. Padahal 2 tahun sebelumnya sudah diberitahu bahwa dia jodoh saya. Taunya bagaimana? Spesifiknya jalannya dia. Jadi dia kalau jalan cepat, wah itu. Lalu jentit-jentit kayak kuda gitu. Lah aku punya spesifik itu. Lah selama setahun belum pernah dia jalan cepat. Jadi tidak pernah ketahuan kalau dia bakal istri saya.
pada akhir tahun dia mau ngambil kapur cepet-cepet, pakai roknya persis 2 tahun yang lalu warnanya, pakai ekor kuda persis pada waktu saya lihat dia jalan. Ini baru saya tahu, lah tiang. Jadi saudara kalau dapat penglihatan sama Tuhan, janji sama Tuhan, ndak usah kamu bayangin, terus pikirin, terus cari gitu, ndak bakal ketemu. Sebab Tuhan itu punya spesial. Spesialnya apa? Perhatiin di dalam Amsal, coba. Supaya saudara itu tahu bahwa firman Tuhan itu semua ya dan amin. Amsal 25. Ayat 2. Silakan baca, ayo. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi kemuliaan Tuhan itu merahasiakan. Jadi nyimpen enggak? Jadi percuma kalau saudara cari-cari, lalu saudara dapat nubuatan, lalu saudara reka-reka, tafsir-tafsir, bujai. Sebabnya Alkitab sudah berkata, Allah itu merahasiakan sesuatu, itu kemuliaan Dia. Nah, kapan jadinya? Pada waktunya yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, bagian saudara dan saya hanya apa? Percaya. Kalau Allah sudah memberikan janjinya, pasti digenapi. Nah, pada waktu itu juga 15 tahun itu Tuhan berkata, ingat janji. Janjimu kepadaku. Janji apa? Aku bilang, pada waktu kekasihmu mau mati. Oh ya, kamu janji apa? Aku memang berjanji. Biarkan aku kawin supaya punya anak 1, kalau sudah itu boleh pilih. Loh, anakku atau istriku yang kamu bawa pulang. Nah, saudara, Tuhan selalu genepi. Maka dari itu saudara, hiduplah dengan Tuhan. Melalui firman-Nya, baca, lakukan saja. Saudara harus berjuang. Berjuang dengan apa? Satu penderitaan yang saudara dan saya harus alami. Di dalam ayat ini, di ayat Ibrani 12 ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi kita harus menanggalkan dosa, beban dosa ini yang merintangi. Jadi apa? Penyangkalan diri. Ini penderitaan, saudara. Jangan saudara kira ini tidak penderitaan. Watakmu ini loh. Watakmu ini banyak jeleknya atau banyak baiknya? Nah, banyak jeleknya dah. Nah, kalau kejelekan satu saja, lalu diubah karena firman, mamanya bohong, dirubah, itu sudah ada poin khusus, buah roh. Itu besar di hadapan Tuhan. Kebenaran itu luar biasa. Maka dari itu saudara, sekarang ini coba perhatikan. Kamu di Indonesia ini banyak, pada waktu mau pemilu banyak yang lari toh. Ketakutan toh, bakal rame toh. Nyatanya enggak rame toh. Tidak bisa dideteksi zaman sekarang, saudara. Yang paling enak apa? Tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, saya pada waktu pemilu saya bilang, Tuhan ini ribut gak sih? Tenang aja. Tenang aja. Aku bilang itu. Orang asal tanya, orang di Jakarta tanya gini, Pak, saya pergi ke luar negeri boleh enggak? Saya jawabnya bilang, jangan enggak. Kamu kenapa? Aku mau pergi ke luar negeri. Ngapain? Karena takut ini. Ya pergi yo. Saya jawabannya ya gitu, pergi yo. Loh, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa, kamu punya duit toh. Ya pergi yo. Lah kalau dia tanya, ribut Pak enggak? Nah saya bilang, enggak.
Ya toh? Lah kalau enggak ya enggak usah pergi. Lah tapi timbang kamu takut, ya pergi yo. Nah, saya bilang, kalau Pak Yusa pergi enggak? Enggak. Kenapa? Lah Tuhan bilang enggak apa-apa kok. Ya enggak apa-apa, peduli amat, tahu bilang. Katanya mau banjir darah. Memang akan banjir darah kalau anak-anak Tuhan tidak sembahyang. Tapi anak-anak Tuhan sing pada ketakutan jadi sembahyangnya tenanan ya hilang. Aku ini tidak apa-apa. Ya tahu, Tuhan selalu ngomongin gini. Akan jadi banjir darah kalau anak-anak Tuhan tidak berdoa. Lah tahu gitu anak-anak Tuhan ketakutan enggak? Takut. Sembahyangnya, takut sembahyangnya ngotot enggak? Ngotot. Ya jadi banjire darah. Ya wis toh aku bilang gitu. Kenapa pusing-pusing? Wong anak-anak Tuhan dikasih penglihatan gini. Bakal banjir darah Pak lah. Kalau bakal banjir darah, Tuhan bilang apa? Sembayang. Nah pasti do sembayang. Jadi malah enggak jadi. Enggak jadi. Loh kok enggak jadi Pak? Lah justru karena Tuhan bilang. Tidak sembayang banjir darah. Tapi ngomongnya Tuhan tidak gitu. Kalau kamu tidak sembayang banjir darah, tidak gitu. Bakal banjir darah supaya kamu takut. Takut sembayang sing banyak. Nah, ngotot. Wong Tuhan itu luar biasa. Kerap kali aku ya gitu. Kerap kali ya diakali be Tuhan. Tapi nurut Tuhan itu paling enak saudara. Sebab apa yang direncanakan Tuhan itu pasti baik loh. Contohnya pada waktu itu saya disuruh milih. Sekarang janjimu genepi. Pilih anakmu atau istrimu yang mati. Nah saya kan jadi bingung. Kalau anaknya sing mati, istri ini nanti susah ya toh. Nah, bagi saya sebetulnya tidak begitu susah. Nah, mati ya masuk surga kok. Dan bikin lagi ya bisa kok ya toh. Jadi pikirku, gampang wae, cara berpikir gampang wae lah. Tidak usah susah, lebih baik anaknya. Tapi kalau mamai susah terus ya bujai ya toh. Saya bilang susah lah. Kalau istri sing mati aku mau kasih beban anak, repot Tuhan, wis repot meneh. Aku bilang itu, tidak usah lah. Aku bilang, wis gini aja Tuhan, engkau pilih. Menurut engkau yang baik bagaimana? Nah, sebabnya apa? Saya kerap kali mengalami berkali-kali, jadi saya jadi pinter gara-gara dia. Sebab kalau saya yang suruh dia milih, kalau dia nanti milih, dia yang tanggung jawab toh. Loh bener toh? Nah, kalau dia yang milih, nah, dia tanggung jawab. Nah, kowe sing tanggung jawab loh, kowe sing milih. Nah, ayo saya ini urusanmu, saya ini urusanku. Nah, ya toh. Jadi saya tidak mau rugi. Nah, akhirnya saudara tahu, dipilih anak saya yang harus mati. Iin itu. Tidak ada apa-apa saudara. Saya ngomong sama istri saya, yang kamu harus merelakan kamu atau anakmu yang mati. Kok apa gitu? Aku dulu janji gini. Kamu ini kok janji-janji? Lah wong ngepepet kok pada waktu itu kok. Soalnya apa? Kepepetnya karena dia mati, saudara. Tuhan bilang gini, kekasihmu harus pulang. Aku bilang jangan pulang dulu dong Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Kamu sekarang ngebut ke Semarang, bangunkan kekasihmu. Saya tidak tahu, saudara. Setelah saya siap-siap, telegram datang. Psikiat masuk rumah sakit. Sakit keras. Saya tahu, oh mati orang. Langsung saya naik sepeda motor ngebut ke Elizabeth. Langsung ke rumah sakit, saudara. Saya masuk rumah sakit, tantenya nangis di depan kamar. Saya bilang, "Tante, mana psikiat?" Itu nangis. Tak tahu kalau dia sudah mati itu aku tidak tahu. Wong aku ya tahu nih ya. Tuhan bilang, "Pergi rumah sakit, bangunin." Ya wis aku orangnya gila-gilaan kok. Nah pada waktu itu dia digledek saudara. Digledek sama suster. Pikirku mau dibawa ke tempat ronsen atau diperiksa. Tak taunya sebetulnya digledek kamar mayat. Nah, aku tak ngerti. Berarti aku meni mana sih lihat. Lah susternya gledek keluar. Lah aku digledek itu ya rata gelem wis mati pada ada urusan. Tak deketi ya meni. Sebentar. Tak cablek langsung. Bangun, ngapain kowe tidur wae terus? Tak pikir gitu. Berarti harus mati. Dia buka mata gini. Loh kowe kok teko? Susternya jadi kebingungan karena loh kok urip. Oh mes digledek lu ngene kamar mayat kok. Loh kok urip? Aku bilang, "Loh ada apa?" Loh ada apa? Loh, kok hidup? Loh tadi mati aku bilang.
tadi sudah mati. Oh, sudah mati toh. Lho untung aku gak ngerti. Dek mati kan aku rawani toh. Waduh lho, ya ra isa toh ya. Oh, imane ndak sampai, Saudara. Coba mati terus. Dalam nama Yesus bangkit kan rawani. Wong imane ra tekan. Justru aku ndak tahu kalau dia sudah mati, aku berani pikirku tidur. Jadi imanku kuat. Ceblek itu. Bangun. Dek melek. Lho kok datang? Tidur terus. Loh aku tadi sudah mati kok. Loh kowe mati. Untung aku ngerti. Adek ngerti aku cuma nangis tok to ya ora bakal iso dalam nama Yesus bangkit. Ora bisa, mana bisa. Saudara tahu? Nyatanya iman harus dibayar dengan penderitaan baru menjadi sempurna. Saudara tahu? Maka dari itu alami, Saudara. Hidup kekristenan kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Karena banyak orang berkata, wah Yusa itu apa? Ngobrol, ngayal. Saya sendiri kalau melihat hidup saya, saudara. Saya cerita sama anak-anak, anak-anak bilang apa? Papa, hidup papa itu kok kayak dongeng ya. Tidak mungkin Pak, ya aku papa sewek ya. Aneh kok. Jadi kalau orang lain bilang mustahil, papa tidak tersinggung. Kenapa? Loh sing ngalami dhewe ya. Bingung kok, apalagi orang lain sing lihat. Lebih bingung aku bilang gitu. Tapi yang penting kan kita nikmati bahwa Alkitab itu ya dan luar biasa, Saudara. Yesus berkata, "Jikalau engkau percaya kepadaku, biarpun kamu mati, kamu hidup." Itu dibuktikan. Bahwa iman tanpa penderitaan tidak ada artinya. Iman engkau harus dibayar dengan penderitaan. Harus. Karena penyangkalan diri itu penderitaan. Menyangkal diri itu penderitaan. Mengalahkan sifat perangai kita itu yang Tuhan mau. Karena itu buah-buah roh yang dihitung oleh Tuhan. Saudara tidak akan ditanya nanti masuk surga, karuniamu apa? Enggak. Berapa jiwa kamu dapat? Enggak. Yang ditanya Tuhan, kamu sudah menjadi pelaku firman atau tidak? Kamu sudah berbuah atau tidak? Itu yang ditanya. Maka dari itu saudara, engkau tidak akan dapat kekuatan. Engkau tidak akan dapat kemampuan tanpa Roh Al-Kudus. Kenapa Yesus pada waktu dia di dalam dunia dia selalu berkata, aku anak manusia. Dia tidak mengatakan aku anak Allah. Karena dia mau menjadi manusia, menjadi contoh buat saudara dan saya. Belajar dari Yesus. Apa yang dia lakukan, engkau lakukan. Maka engkau akan menjadi manusia yang berkenan di hatinya Allah. Saya di Jakarta selama setengah tahun, Tuhan berkata, adakan seminar tiap bulan 2 hari, Senin Selasa. Minggu pertama. Kenapa Tuhan? Hanya setengah tahun. Setelah itu selesai. Saudara tahu? 3,5 tahun saya suruh diam di rumah. Suruh berdoa 5-6 jam. Setelah itu keluar 2 tahun. Nanti sampai bulan Juni ini 2 tahun habis. Tuhan berkata, stop. Tugasmu sudah selesai. Bayangin saudara. Enak hidup dengan dia. Tugasmu sudah selesai. Ya sudah. Saya dari Surabaya ini selesai. Sudah saya tidak akan keluar lagi saudara. Selesai tugas saya. Kemana? Tidak tahu. Oh nanti tanggal 28 Juni aja dipanggil ke Brisbane aja. Dia bilang, Pak, ke Brisbane Pak, pimpin retreat di sini 3 hari. Pas sebetulnya toh. 28, 29, 30 kan pas. Juni masih klop. Saya doa, Tuhan boleh ke Brisbane. Tuhan bilang, tugasmu dari Surabaya selesai. Oh, ya sudah. Saya tolak, maaf Pak, tidak jadi ke Brisbane. Kenapa? Tugas saya di Surabaya itu terakhir. Selesai. Nah, maka dari itu saudara. Nah, lalu suruh apa? Tidak tahu. Jangan nanti ngomong gini loh. Wah, hari ini Pak Yusak mesti mati. Siapa yang ngomong bakal mati.
tugasku selesai. Apa? Ya tidak tahu. Suruh apa lagi? Tidak tahu. Nanti berdoa puasa, tanya Tuhan, Tuhan maunya apa? Kalau Tuhan bilang, sudah selesai, pulang aja, pulang. Kalau Tuhan bilang, selesai, pergi lagi, pergi mana? Nurut aja, enak saudara, benar. Dijamin sama dia dalam segala-galanya. Maka dari itu, di Jakarta itu beda-beda saudara. 6 bulan itu tidak pernah sama. Aneh-aneh. Lalu Tuhan berkata, hari ini adakan perjamuan. Wah, perjamuan. Bulan yang depan Tuhan bilang ada urapan. Ada urapan. Yang datang itu saudara, tidak ada tempat gini, tidak ada. Sampai kayak semut berjubel, tidak muat. Tidak ada orang jalan, tidak bisa. Tapi saya bilang, aneh-aneh sih Tuhan. Ya biarin, mereka mau. Nah, demikian juga sekarang ini, saya tidak tahu saudara. Kalau Linda bilang, Pak ada apa? Tidak tahu. Di sini masih 2 hari ya, ini hari sama besok ya. Besok suruh apa? Tidak tahu. Saya cuma tinggal sembahyang, tanya istri saya. Seharian saya datang jam 8, setengah 9 sembahyang. Terus, Tuhan kau mau ngomong apa? Hari ini apa? Tuhan bilang, hari ini tidak ada apa-apa. Firman saja. Ya sudah. Tapi besok ada apa? Tidak tahu. Kalau besok Tuhan bilang, besok ada urapan. Ya diurapi. Kalau besok ada perjamuan, ya ada perjamuan. Tapi tidak tahu kalau belum dikasih tahu. Wong, saya ini apa? Tanamkan, perhatikan. Saudara kalau mau hidup dengan Tuhan, saudara harus tanamkan. Lukas 17 ayat 10. Untuk supaya saudara dan saya berhasil di dalam pengikutanmu akan Tuhan. Lukas 17 ayat 10. Perhatikan dan ini selalu saudara harus katakan dalam hidup saudara. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, ini harus diomongkan tiap hari. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kejatuhan daripada hamba-hamba Tuhan. Kenapa dia tidak dapat menduduki tempat di surga yang tinggi? Adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Maka dari itu kamu mesti katakan terus. Aku adalah hamba-hamba yang tidak ada gunanya. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan, yang wajib aku lakukan. Yang harus aku lakukan. Setelah itu urusannya Tuhan. Maka dari itu saudara, hiduplah bersama dengan Tuhan. Menjadi pelaku firman yang utama. Itu nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Daripada ngarang sendiri, selalu apa? Mempunyai target, mempunyai visi yang tinggi, misi yang tinggi, tapi tidak dapat menggenapinya. Dan itu belum tentu kehendak Tuhan. Tapi kalau engkau tanya Tuhan, Tuhan memberikan firman, itu rema, itu lakukan, dan itu pasti terjadi buat engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hamba sudah sampaikan, permulaan hari ini Engkau menghendaki untuk menyiapkan anak-anak-Mu untuk menerima apa yang dia tahu. Dan hamba-Mu hanya menjadi alat-Mu untuk menyampaikan. Besok pagi masih ada, sore masih ada juga di tempat ini. Maumu apa Tuhan? Engkau berfirman dan kami hamba-hambamu melakukan. Karena kami hanya alat-Mu dan melakukan bagian kami. Engkau sediakan yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang datang,
Engkau yang tahu kebutuhan, keperluan, apa yang akan dihadapin mereka. Kami tidak tahu, tapi Engkau tahu. Apa yang diperlukan mereka? Kekuatan, urapan, kuasa, penguasaan diri, maupun yang lain-lain. Kau yang tahu. Maka dari itu Tuhan, kami hanya menjadi pelaku yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak mau lebih dan tidak mau kurang. Semua adalah karya-Mu di dalam hidup kami. Supaya kemuliaan-Mu nyata di dalam tiap-tiap kami. Supaya nyata. Supaya keluarga-keluarga boleh diselamatkan. Kalau ada satu orang diselamatkan. Menjadi berkat, menjadi pendoa, menjadi orang yang berani mati martir untuk keluarganya dan orang lain. Karena semuanya ini anugerah-Mu. Maka dari itu Tuhan, siapkan diri anak-anak-Mu untuk menerima apa yang menjadi bagian mereka.